Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelas 12 3C2, nomor absen 26. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau video praktikum pembahasan soal UKK P2. Di video sebelumnya kita sudah memberikan pembahasan tentang soal UKK P1. Kali ini kita akan membahas soal UKK P2 dengan kompetensi keahlian teknik komputer jaringan atau yang disingkat TKJ. Sini kita memiliki sebuah soal. Di nomor 1, identifikasikan dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Lalu di nomor 2, buat spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Di sini saya sudah membuatnya menjadi satu tabel. Yang pertama kita butuhkan yaitu VirtualBox dengan spesifikasi versi 5.2.6 dengan jumlah 1 buah. VirtualBox ini berfungsi sebagai software untuk menginstal virtual mikrotik dan juga virtual client. Yang kedua, virtual client atau Windows XP dengan versi SP2 dan memori RAM 2 GB dan hard disk internal atau ROM 10 GB dengan jumlah 3 buah. Klien ini berfungsi sebagai pengganti PC dan juga laptop serta handphone pada topologi soal. Nanti topologinya saya perlihatkan. Yang ketiga, virtual mikrotik router atau yang biasa kita kenal dengan virtual mikrotik dengan mikrotik versi 4.46.7. Biasa di video saya menggunakan 6.33. Sekarang saya mengupgrade-nya menjadi 6.46.7. Jika kalian ingin mendownload file ISO-nya, silahkan download di website resmi Mikrotik yaitu mikrotik.com. Di virtual mikrotik ini berjumlah 2 buah. Virtual ini berfungsi untuk mengganti mikrotik dan switch pada topologi di soal. Untuk nomor 4, kita harus mengkoneksikan laptop kita ke koneksi internet, wifi atau hotspot minimal 1 Mbps. Jika kurang dari 1 Mbps juga tidak apa-apa, tapi resikonya koneksi internet Anda lemot atau lambat ya. Koneksi internet ini berfungsi sebagai sumber internetnya dalam topologi. Lalu yang kelima yaitu Winbox dengan versi Winbox 3.33 dengan jumlah 1 buah. Software ini berfungsi untuk mengatur dan mengkonfigurasi mikrotik secara mode GUI atau kita mengkonfigurasinya secara mudah ya. Biasa kita menggunakan konfigurasi mode CLI dengan mengatur secara manual gitu. Nah, nomor 3, buat spesifikasi topologi. Kita buat topologinya seperti ini. Topologi ini kita bisa mempraktekannya secara real, tetapi jika digunakan virtual, jadi saya ingin mengganti topologi ini. Tapi intinya sama gitu, topologinya saya ganti seperti ini dikarenakan virtual ya. Seperti ini, tapi intinya sama. Saya jelaskan, internet router disambungkan ke internet, lalu router menyambungkan ke PC atau handphone. Handphone saya ganti menjadi klien Windows XP, lalu router menyambungkan ke switch, switch menyambungkan ke klien VLAN 10 dan VLAN 20. Nanti IP yang didapatkan oleh klien-klien tersebut menggunakan IP DHCP. Selanjutnya kita konfigurasi terlebih dahulu router WiFi ya. Nah, sebelum kita konfigurasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu adapter-adapter apa saja yang digunakan oleh router-router ini. Yang pertama, untuk mikrotik router, saya menggunakan 3 adapter. Dengan adapter pertama yaitu adapter Bridge. Untuk adapter kedua yaitu adapter jaringan internal dengan nama Ether 2 mikrotik router. Untuk adapter 3, saya menggunakan jaringan internal dengan nama Ether 3 mikrotik router. Untuk mikrotik switch-nya sendiri saya menggunakan 4 adaptor yaitu adapter Bridge. Untuk adapter pertama, adapter kedua yaitu jaringan internal dengan nama Ether 2 mikrotik switch. Adapter ketiga yaitu dengan nama jaringan internal Ether 3 mikrotik switch. Adapter keempat dengan nama Ether 4 mikrotik switch. Untuk kliennya sendiri, yang pertama klien hotspot ya. Saya memberikan satu adaptor dengan tipe jaringan internal
dengan nama Ether3 MikroTik Router. Untuk klien VLAN 10 saya memberikan satu adaptor dengan jenis atau tipe jaringan internal Ether2 MikroTik Switch. Untuk klien VLAN 20 saya memberikan satu adaptor dengan tipe jaringan internal Ether4 MikroTik Switch. Kita masuk ke Ether1 atau MikroTik Router. Kita ubah dulu hostname-nya agar gampang dikonfigurasi. Kita ubah menggunakan mode CLI juga bisa ya. Sambil menunggu, kita login terlebih dahulu di MikroTik Switch-nya biar cepat. Nah, ini kan hostname-nya masih MikroTik. Kita login terlebih dahulu. Passwordnya kosong. Ini kita ketikkan sistem identity set name router. Nah, nanti hostname-nya akan berubah. Biasanya ada yang bertanya, kalau nah ini ya, sebentar, switch-nya ini kok kita cek kembali di bagian switch. Nah, ini switch-nya ada kesalahan. Kita matikan terlebih dahulu. Seharusnya switch-nya ini, nah ini jaringan internal dengan nama Ether2 MikroTik Router. Ya, kita mulai lagi ya. Kita kembali ke pembahasan di konfigurasi MikroTik Router. Nah, di sini akan ada IP address yang awal-awal MikroTik. Sebelumnya pasti kalau di virtual itu 00 ya. Dikarenakan ini tadi saya reset konfigurasi, jadi IP-nya seperti MikroTik asli. Ini default konfigurasi, kita klik atau kita hapus saja dengan mengklik tanda min, lalu klik DHCP client, tambahkan DHCP client di Ether1. Jika sudah bound seperti ini, maka otomatis MikroTik kalian akan mendapatkan IP dari internet. IP yang didapatkan oleh MikroTik yaitu 192.168.43.103. Di sini juga akan terlihat di IP address. Lalu kita tambahkan VLAN. Tambahkan VLAN sesuai dengan soal. Pertama guru. Lalu VLAN ID-nya 20. Lalu kedua murid. Mohon maaf. Ini interface-nya Ether 2. Lalu VLAN murid. Atau siswa ya, siswa. Interface-nya Ether 2. 10 VLAN ID-nya. Nah, guru dan siswa sudah tertambahkan. Ini untuk siswa. Ini untuk guru. Sudah ya. Kita tambahkan di IP address. Kita sesuaikan dengan ini, apa namanya? Soal. VLAN 1 ini adalah milik VLAN siswa.
Untuk WLAN-nya kita masukkan di Ether 3 ya. Nah, setelah mengisi IP address sesuai dengan soal, sekarang kita mengisi DHCP server atau membuat DHCP server ya. Kita hapus terlebih dahulu biar mudah. Nah, klik DHCP setup. Saya ke ataskan DHCP setup. Pilih ke siswa dulu lah ya. Siswa, klik next. Untuk DHCP address space-nya klik next. Gateway-nya sudah sesuai dengan gateway dari IP address milik IP itu. Ini IP siswa. Lalu address to give out ini isikan sesuai dengan topologi. Sesuai dengan ini IP pool atau topologi ya. 10 sampai 50. Di soalnya itu ada sebuah kesalahan. Nanti di next ya. Di soalnya ini ada sebuah kesalahan, yaitu DHCP poolnya seharusnya 40.10 sampai dengan 40.50. Di sini tertuliskan 20.50. Jadi saya menggantinya menjadi 10 sampai dengan 50 ya. Kita tambahkan untuk guru juga, caranya sama. DHCP poolnya juga sama. Dan Ether 3 untuk ini WLAN. Ether 3 untuk WLAN. Setelah selesai mengatur DHCP server, kita atur ini apa? Hotspot ya, hotspot. Kita atur hotspot. Mana hotspot ini ya? Ini hotspot. Nah, hotspot server kita lihat dulu. Oh ya. Kita klik hotspot setup. Kita pilih di Ether 3. Klik next. Untuk select sertifikat ini klik node saja. Klik node. IP SMTP ini server ini saya tidak punya, jadi klik next. DNS server juga saya tidak punya, klik next. Untuk DNS name isikan sesuai dengan soal. DNS name ini yaitu alamat login hotspot atau website untuk login hotspot lah ya biasanya jika tidak tahu. Nah, untuk name of local hotspot user isikan admin. Akan ada tulisan setup has complete successful atau konfigurasi hotspotnya sudah berhasil istilahnya ya. Setelah itu kan setelah kita buat hotspot ini, kita buat user ya. Untuk usernya gimana? Sesuaikan saja dengan soal. Buat 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Nah, ini salah satu kesalahan dari soal juga terdapat pada buat 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Kita disuruh membuat 5 user, tetapi di keterangannya ada cuma 3 user. Jadi kita buat 3 user saja. Pertama kita buat user profile untuk mengatur limit kecepatannya. Ini kita tuliskan kepala sekolah. Untuk rate limitnya isikan sesuai dengan soal. Kalau kita mengatur di mikrotik 512K ini adalah 512
kbps. Lakukan hal yang sama untuk guru dan siswa. Setelah kita mengatur user profil, kita atur profilnya. Name-nya ini isikan guru. Pertama itu kepala sekolah terlebih dahulu. Kepala sekolah. Passwordnya sesuaikan dengan soal. Profilnya kita isikan sesuai dengan profil user yang kita buat tadi. Diklik apply lalu OK. Tambahkan lagi untuk guru dan siswa. Tambahkan lagi untuk siswa. Setelah menambahkan, kita nanti akan disuruh ini ya, ubah tampilan alamat halaman login ya, minimal selamat datang di hotspot ya, gitulah pokoknya. Tapi sebelum kita mengubahnya, kita lakukan uji coba terlebih dahulu. Masuk di klien hotspot, kita login, kita tunggu. Untuk mempercepat video ini, saya akan login ke klien-klien dari VirtualBox ini. Intinya biar cepat ya. Biar nanti kita tidak menunggu lama. Karena untuk loginnya sendiri kita membutuhkan waktu. Nah, setelah login, pertama di virtual hotspot terlebih dahulu. Atur di control panel di virtual hotspot. Kita atur terlebih dahulu control panelnya. Di properties, di internet protokol, di obtenkan. Lalu jika kita klik status support lalu details, kita sudah mendapatkan IP. Saya akan memberikan saran jika kalian belum mendapatkan IP, silakan disable lalu enablekan. Nah, tunggu accurating network address ini akan menjadi connect dan kalian akan mendapatkan IP. Nah, setelah itu kita terlebih dahulu ini mengatur firewall NAT-nya. Untuk memberikan hak akses internet kepada klien. Klik actionnya masquerade, chainnya screen NAT, out interface-nya Ether1, klik apply lalu OK. Setelah itu kita pergi ke CMD, coba di ipconfig. Nah, ini IP dari klien hotspot. Coba kita ping Google. Nah, akan ada tulisan destination net uncredible dari IP 20.1 atau kita gagal mengeping IP 20.1. Nah, cara masuk ke hotspotnya, masuk ke portal smk.sch.id. Kita masuk. Ini adalah alamat DNS yang kita atur tadi di hotspot. Nah, di sini kan masih basic ya. Saya akan mengaturnya secara sederhana dengan mengubah Latviski ini. Cara mengubah tulisannya gimana? Kita atur di winbox. Kita pergi dulu ke winbox.
kita pergi ke file. Ini saya hapus dulu, file. Nah, ini kita arahkan Winbox ini ke samping. Lalu untuk layer keduanya kita masuk ke file explorer di PC. Untuk hotspot ini diklik agak lama, klik lama, lalu pindahkan ke local disk E. Nah, ini akan dipindahkan atau mengkopinya ya, kita copy. Nanti akan ada tulisan hotspot. Nah, dikarenakan sebelumnya saya sudah mengeditnya ini, jadi langsung hotspot ini saya ganti dengan nama saya, hotspot Rizky. Untuk menggantinya sendiri cukup mudah, tinggal klik login di bagian JavaScript login atau HTML file ini. HTML file ya, mohon maaf. HTML script HTML ini kalian klik open with, lalu klik notepad. Di notepad ini akan ada tulisan ini klik saja perbesar, lalu klik edit, lalu klik fin Latviski ya. Nah, di sini kalian ganti saja menjadi selamat datang di SMK berapa gitu, nama sekolah kalian lah ya. Terus setelah selesai, kalian drop and down di sini, di copy istilahnya ya. Setelah kalian copy, nah ini saya sudah copy ya. Saya sudah copy. Saya contohkan juga editan saya. Nah, di sini. Nah, ini editan saya ini. Nah, selamat datang di hotspot Rizky SMK 3 Beduran. Nah, di itu ya. Setelah kalian lakukan copy dengan cara tadi, kalian masuk ke IP lalu klik hotspot. Klik hotspot, bagian hotspot ini klik server profile, lalu bagian HS proof 1 HTML direktorinya gantikan ke hotspot Rizky 1. Klik apply lalu oke. Hotspot Rizky 1 itu apa? Yaitu nama folder yang saya buat tadi atau yang saya ganti tadi. Masuk ke virtual hotspotnya, lalu akan berubah nama tampilannya. Setelah itu kita login menggunakan user ya, user kepala sekolah, istilahnya kepala sekolah, passwordnya 123. Oke, nah setelah welcome to kepala sekolah, ini sudah bisa browsing. Pertama TTL di ping Google, kita coba facebook.com. Juga sudah bisa masuk di facebook.com atau di mana saja lah ya. Kita coba untuk yang guru dan siswanya. Untuk itu kita hapus terlebih dahulu historinya agar lebih mudah saat log off-nya. Apa tadi, portal smk.sch.id ya, istilahnya gitulah ya. Kita kan belum login ini kan, belum login, ping Google masih destination. Kita mencoba di login user guru 456. Nah, setelah welcome to guru, kita coba ping Google akan TTL. Kita coba browsing juga TTL. Ya, cudek juga bisa ya. Facebook gitu aja wis, biar cepat. Kita juga berhasil browsing ya. Nah, setelah itu kita sudah menjawab soal nomor 4. Kita akan menjawab soal nomor 5. Konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan seperti berikut ya. Port 1, port 3, dan port 4. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kita masuk di VirtualBox.
kita masuk di client VLAN 10, lalu kita atur terlebih dahulu di Winbox. Di sini akan ada IP 000. Nah, ini adalah milik switch ya. Switch, lalu kita pergi ke bridge, tambahkan bridge-nya. Di menu general ini diisi Rizky atau nama kalian ya. Nama saya Rizky. Nah, ya. Jika sudah R seperti ini, kita pergi ke port, lalu tambahkan port pertama itu yaitu 1 dulu ya. Di generalnya isikan header 1 pertama. Setelah mengisikan port header 1, kita isikan port header 2. Header 2 VLAN-nya diganti dengan VLAN 10. Mohon maaf, internet saya agak sedikit lemot. Ini diganti dengan VLAN 10. Diklik apply lalu OK. Maka otomatis Winbox ini akan reconnect atau akan keluar sendiri dikarenakan header 2 adalah adaptor dari klien VLAN 10 ini. Lalu tambahkan juga untuk header 3 kita pergi ke general. Untuk VLAN ID-nya isikan 10. Ya, 10. Nah, setelah selesai, di-apply lalu OK. Tambahkan header 4. VLAN ID-nya 20, generalnya header 4. Nah, setelah itu klik apply lalu OK. Lalu setelah itu kita tambahkan VLAN. Kita tambahkan dengan bridge, namanya bridge. Ini VLAN ID-nya 10. Targetnya header 1, header 2, header 3. Yang ada VLAN 10-nya header 2 dan 3 ya. Klik apply lalu OK. Setelah itu kita tambahkan untuk VLAN 20. VLAN 20-nya itu gimana? Kita sama tambahkan, cuma beda VLAN ID-nya saja. Untuk targetnya itu header 1. Untuk target ini isikan header 4. Setelah itu klik apply. Nah, ini ada kesalahan. Ini klik 20. Nah, 20 ya. Ini bridge-nya juga namanya agak kelebihan. Klik saja Rizky gitu. Nah, sudah. Setelah itu pergi ke bridge, di VLAN, lalu klik VLAN filtering, lalu klik apply, lalu OK. Setelah itu kita akan keluar dari Winbox secara otomatis. Lalu kita atur terlebih dahulu IP-nya. IP-nya kita atur. Yang tadinya limited or no connectivity nanti akan menjadi connect sendiri ya. Oke, kita tunggu saja. Ini dioptenkan. Nah,
ini di disable, enable. Nanti acquiring network address akan menjadi connected dan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server milik router yang kita atur tadi loh, DHCP server. Lalu untuk klien ini kan klien berapa nih? Klien hotspot, klien 920. Kita jadikan 2 saja tampilannya biar konfigurasi kita semakin mudah gitu loh ya. Control panel kita sama dioptenkan, lalu jika masih tampilannya seperti tadi di disable enable, karena kan ini sudah connect, jadi kita langsung saja cek IP dengan perintah ipconfig. IP yang didapatkan 60.50 ini juga ipconfig. IP yang didapatkan 40.50. Lalu kita tadi kan di soal sudah ini semua. Untuk bardasnya sudah DHCP. Sekarang kita lakukan ping PC ke laptop. Untuk kliennya ini dikarenakan menggunakan sistem Android, jadi tidak bisa mengeping ya, tapi bisa mengakses internet menggunakan hotspot tadi. Kan istilahnya kita di virtual itu menggunakan kabel tapi internetnya menggunakan hotspot 192.168.60.50 ini IP dari klien 920. Lalu ini ping ke VLAN 10. 40.50 berhasil ping antara klien, ping Google sekarang. Terakhir ping google.com. Berhasil ping Google, tapi ping Google-nya ini agak lama. Ping Google. Kenapa kok agak lama? Dikarenakan koneksi internetnya tergantung dengan ini ya, ping 88 dulu aja wis. Ping 88, koneksi internet saya ini agak lemot, jadi time out gitu. Ini kan TTL terus time out, ini artinya koneksi saya yang agak lemot. Nah, TTL, lalu kita coba ping Google. TTL juga ping Google-nya. Yang tadinya kan ini tidak bisa ping Google dikarenakan koneksi dari internet saya sedikit gangguan atau lemot gitu istilahnya ya. Ya, demikian pembahasan soal UKK P2 dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelasnya tutorial dari saya atau pembahasan dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.